Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 1, Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, Tumbuhan sahabatku, pembelajaran 2. Kamu tahu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu bersama. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Kalian tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Nah, nantinya kita akan membahas ini ya. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160 juta lebih ya. Wow, keren sekali. Diskusi. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman yang sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi loh teman-teman. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Edo dan teman-temannya? Nah, menurut saya, sikap Edo itu adalah sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua. Nantinya kita akan membahas beberapa sila atau 5 sila ya, 5 sila. Namun untuk pembelajaran ini kita akan mempelajari sila ke-1 dan ke-2 terlebih dahulu. Ini ada pada halaman berapa? Ada yang tahu? Ya, ini ada pada halaman 22. Nah, 22 di situ ada, maaf saya ulangi lagi, di situ ada pada halaman 23. 23 dalam kolom tersebut. Nah, ini kalian bisa menuliskan yang warna coklat ke dalam kolom halaman 23. Tapi ketika kalian mempunyai pemikiran lain juga tidak apa-apa ya. Nah, tadi sikap teman-teman Edo adalah sikap yang mencerminkan sila kedua. Sila kedua bacanya adalah atau bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa teman-teman? Ya, rantai. Jadi mungkin kalian sudah hafal ya tentang Pancasila. Saya yakin hafal semua ya. Dari sila-sila Pancasila ini ada beberapa nilai-nilai. Kita akan membahasnya.
Bersama kelompokmu, diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berikut. Yang pertama, sila ketuhanan. Nah, dalam sila yang pertama itu berisi takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi, penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain, kerukunan antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, tidak mencemooh dan mengejek kepercayaan orang lain. Kak, ini halaman berapa ya? Ini ada pada halaman 24 yang paling atas. Kak, kok banyak banget sih tulisannya? Nah, kalian bisa menyebutkan 3 ya, 3 saja tidak apa-apa. Namun ketika kalian ingin menyebutkan semua, itu lebih baik. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, misalnya persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, tidak membedakan teman-teman, tidak membedakan antara teman yang berkulit hitam dengan teman yang berkulit putih, tidak membedakan teman berdasarkan agama yang dianutnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita harus adil ya. Ini juga begitu, seperti tadi kalian bisa mengambil 3 di antaranya. Namun ketika kalian ingin menulis semuanya itu lebih baik. Tahukah kamu nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut? Yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi, kerukunan antar umat beragama. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Coba kalian perhatikan ini. Di sini ada beberapa gambar ya, ada 8 gambar. Di sini ada berbeda agama tetapi tetap rukun dan saling merangkul. Yang kedua ini juga seperti itu, saling membantu meskipun berbeda agama. Yang ketiga, di sini ada beberapa macam agama ya. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Lalu yang keempat ini menjenguk teman yang sedang sakit. Lalu berdiskusi bersama teman-teman. Yang keenam, menolong teman yang sedang terjatuh atau tertimpa musibah. Yang ketujuh, mengangkat tangan ingin mengeluarkan pendapat. Yang terakhir di sini ada seseorang anak perempuan yang sedang bersalaman ya dengan orang tuanya atau mencium tangan orang tua. Nah, dari gambar-gambar tadi diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila 1 dan sila kedua. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama teman-teman. Perilaku yang sesuai dengan nilai sila ke-1 itu adalah gambar ke-1. Maaf, di sini saya singkat G1. G1 ini artinya gambar ke-1 atau gambar nomor 1. Kalian bisa menulisnya lengkap di buku gambar kalian ya, gambar nomor 1. Nah, gambar nomor 1 itu terdapat menampilkan 2 orang dari umat Hindu dan umat Islam yang saling merangkul sama lain. Lalu juga ada menampilkan seseorang muslimah yang memberikan bantuan kepada biksu. Ini gambar nomor 2 ya, G2, gambar nomor 2. Kalian bisa menulisnya lengkap di buku kalian. Gambar nomor 2, begitu ya. Yang ketiga, gambar ketiga menampilkan kegiatan ibadah masing-masing agama yang dianutnya. Lalu gambar yang keempat itu termasuk perilaku yang sesuai dengan sila kedua teman-teman.
Gambar nomor 4 tadi menampilkan sejumlah anak-anak yang datang menjenguk kawan yang sedang sakit. Itu termasuk kemanusiaan ya teman-teman. Lalu gambar nomor 5 menampilkan 3 siswa sekolah dasar yang berdiskusi bersama. Nah, itu menunjukkan persamaan hak mengemukakan pendapat. Lalu gambar nomor 6 itu ada seseorang anak yang menolong temannya yang terjatuh. Itu termasuk suatu perbuatan kemanusiaan. Gambar nomor 7 menampilkan 2 orang siswa di mana salah satunya mengacungkan jari tangan, tanda ia siswa yang aktif belajar. Ini adalah wujud persamaan hak dalam mengemukakan pendapat. Nah, setelah itu yang ke-8, di sini di buku kalian hanya ada 4 ya teman-teman, 4 kolom. Ini kalian bisa tambahi di bawahnya sini ya, di bawahnya sini. Gambar yang ke-8 ya, menampilkan seorang anak yang mencium tangan orang tua atau ibu lebih tepatnya, sebagai tanda penghormatan atau wujud mencintai dan menghormati, kurang lebih seperti itu. Ini ada pada halaman 26 yang paling bawah. Sekarang kamu harus bekerja mandiri atau kerja mandiri. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan kalian sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pilihlah 2 contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana cara yang akan kamu terapkan. Nah, seperti ini ya. Di sini saya sebutkan 3 dan 3-tiganya juga saya sebutkan cara penerapannya. Yaitu yang pertama, taat kepada agama, taat kepada perintah agama. Dengan cara apa? Dengan cara rajin beribadah sesuai agama yang dianut. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita harus menerapkan itu, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini ada pada halaman 27 ya, halaman 27. Ketika kalian merasa terlalu banyak untuk nomor 3 ini, kalian bisa menulis sampai sini saja ya, sampai sini. Kelihatan kan kursor saya? Nah, sampai sini saja kalian bisa tulis ya. Ketika kalian ingin menulis semuanya, itu lebih baik. Sekarang, sikap atau perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari yang menunjukkan nilai-nilai sila kedua. Tadi sila pertama, sekarang sila kedua. Nah, ini contohnya. Membantu korban bencana alam. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan sumbangan dana, mencintai dan menyayangi teman, dan ada banyak lagi teman-teman. Di sini saya hanya menyebutkan 3 karena perintahnya hanya ada 3 ya. Ketika terlalu banyak, kalian bisa tulis sampai sini saja ya, sampai sini. Nomor 3-nya kalian bisa tulis sampai sini saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Ayo berkreasi. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Nah, di sini, wow, keren-keren ya patungnya.
Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tadi? Nah, pendapat saya, patung tersebut sangat indah dan menarik, yang merupakan hasil karya seni yang memiliki nilai jual tinggi. Yang kedua, apa saja keterampilan yang diperlukan? Nah, menurut saya keterampilan dalam membuat karya seni tadi adalah memilih bahan baku, kreativitas, dan kemampuan seni yang menarik atau mempunyai jiwa seni ya. Yang ketiga, bagaimana cara membuat patung? Nah, menurut saya pembuatan patung tersebut menggunakan teknik cetak, tekan, dan ukir. Pernahkah kalian membuat patung? Kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat. Bentuknya disesuaikan dengan budaya daerah. Nah, seperti ini proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung dari tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, seperti ini ya, cara membuat adonan plastisin. Kalian bisa menerapkan di rumah kalian masing-masing. Selamat membuat teman-teman. Saya yakin kalian bisa. Semangat ya! Kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Berlatihlah terus agar kamu terampil membentuk model. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana sikapmu selama mengerjakan tugas? Nah, sikap saya senang dikasih tugas. Mendapat tugas itu senang dan penuh tanggung jawab. Apakah sikapmu hari ini sudah mencerminkan nilai-nilai ke-1 dan ke-2? Menurut saya sudah. Karena apa? Karena saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan jujur dan tanggung jawab. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar. Nantinya saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.